Saudara-saudari, selamat pagi. Tahun 2022. Hari ini kita di sini terus untuk renungan doa pagi dan kita membaca kitab Ibrani pasal pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami memandang Engkau, terus Engkau berfirman-Nya untuk kami lewat anak-Mu, lewat Roh Kudus, berfirman bagi kami. Bimbinglah kami setiap langkah kami. Kami serahkan tahun ini renungan doa pagi kami, setiap hari kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa-Mu, sanggahlah kami. Bimbinglah kami di dalam setiap langkah kami, agar kami lebih lagi mengenal akan Engkau, agar kami lagi terkait dengan Engkau, agar kami masuk dalam keselamatan, dalam istirahat-Mu. Bantulah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Surat Ibrani pasal pertama. Sepertinya kita tahun kemarin baru selesai membahas. Ini kembali lagi untuk membahas. Kali ini saya membaca kitab Ibrani ini akan lebih lebih memperhatikan tentang firman anak Allah, seperti di ayat pertama dan kedua itu sangat penting, dan saya memberi tema hari ini, kitab hari ini, anak Allah berfirman bagi kita, atau anak Allah memberi rema bagi kita. Anak Allah berbicara bagi kita. Kita harus mendengar akan rema dari anak Tuhan yang berbicara bagi kita pada hari ini. Dan saya melihat di kitab Ibrani dengan penilaian yang baru, surat Ibrani ini siapa yang menulisnya? Sepertinya Paulus yang menulis. Ada 3 cara pengungkapannya. Kedua, para pengikut Paulus, Sila. Ketiga, tidak tahu siapa yang menulisnya. Dan surat Ibrani ini ditulis untuk siapa? Dulu untuk bagi orang Yahudi, jemaat Yahudi, tetapi kemudian bagi orang jemaat di Italia. Bagi orang yang percaya Yesus. Yang dimaksud dengan saudaraku, apa yang dimaksud? Apakah itu pengikut agama Yahudi atau bangsa lain? Yang terbaru, tidak tahu. Jadi, penelitian yang baru, semuanya tidak tahu. Jadi tidak bisa ditetapkan siapa yang menulis surat Ibrani ini. Dan juga tidak ditetapkan untuk jemaat anutan agama di Yahudi atau para pengikut yang di Italia. Jadi di sini siapa yang menulisnya? Bagi saya sendiri, saya percaya ini adalah Paulus yang menulisnya.
dan juga yang ditulis bagi setiap jemaat yang percaya Tuhan Yesus. Tapi penelitian ini, surat yang ditulis oleh Paulus ini banyak sekali ada perdebatan antara para orang Yahudi dan para jemaat yang di Italia, seperti di Korintus. Masalah tentang sunat, ada perdebatan. Bangsa-bangsa lain dan orang Yahudi ada konflik, dan tetapi di Ibrani tidak terlihat konflik ini, dan banyak orang yang mengatakan bahwa surat Ibrani ini bukan Paulus yang menulis, sampai pada akhirnya para jemaat Yahudi dan jemaat bangsa-bangsa asing mereka bersatu, tidak ada lagi perdebatan atau konflik. Jadi bagaimana cara kita mengambil keputusan? Dan bagi saya, ambil keputusan seperti ini adalah ditulis oleh Paulus. Tapi di sini yang tertuju adalah remanya pada anak Allah dan pembicaraan Yesus ditulis oleh penulis ini, ditulis oleh penulis buku ini. Tertuju bagi orang untuk membantu orang Yahudi atau jemaat orang bangsa asing, bangsa lain, dan menghadapi kesusahan bisa berjalan dalam Kristus. Dari sini saya masuk, dari posisi sini saya masuk dalam kitab Ibrani, dan saya juga dipadukan dengan pada saat membahas 10 perintah Tuhan di 4 perintah yang sebelumnya disatukan. Di sini dikatakan Ibrani terus untuk kita masuk dalam Sabat. Apa yang Sabat yang lain? Apa yang dimaksud? Dan di sini seperti kita jadi mohon Tuhan agar melihat dari kitab Ibrani ini, kebenaran dalam kitab Ibrani connect dengan Tuhan, dan di perjanjian baru bagaimana cara melihat agar mendapatkan terang ini. Kita masuk dalam pasal pertama. Saya membagi dalam 3 sub bagian, ayat 1 sampai dengan 4 itu sub tema pertama. Kuasa dengan firman anak Allah. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat 1 sampai dengan 4 itu perkataan, satu rangkaian kata yang tidak bisa dipisahkan, dan saya merasa Tuhan dengan perantaraan anaknya menyelesaikan penyucian atas segala alam seperti dengan perantaraan para nabi, dan juga dia sendiri menyelesaikan keselamatan. Duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Mengatakan ini yang jauh lebih tinggi. Lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Pada mulanya setelah zaman dahulu, Allah telah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berbicara, yaitu berfirman kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nenek moyang ini termasuk daripada Abraham, Daud, dan banyak orang. Dan kita melihat di belakangnya orang yang penuh dengan iman. Di Ibrani akan dikatakan tentang iman. Berulang kali dan berbagai cara telah dibicarakan dengan perantaraan nabi-nabi di zaman dahulu kala dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Di zaman nenek moyang kita, Allah demikianlah berbicara dengan orang manusia. Pada zaman dahulu demikian yang dikatakan oleh penulis buku ini dan kitab ini, dan juga bagi kita. Pada zaman dahulu dan dibicarakan bagi kita menghadapi pada akhir zaman ini. Dan juga ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya dengan berbagai cara dengan berulang kali. Tuhan dengan perantaraannya berbicara dengan kita seperti zaman dahulu lewat nabi-nabinya, sehingga anak Allah yang berbicara kepada kita. Siapa itu? Kata-katanya ada kuasa apa? Kemudian dikatakan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah yang berhak menerima, yang menjadikan alam semesta. Anak Allah yang berhak menerima segala sesuatunya adalah milik Dia, dan kita juga adalah miliknya. Alam semesta adalah miliknya, dan dengan perantaraannya Dia menciptakan alam semesta, dan segala sesuatu adalah hasil dari ciptaannya.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yaitu cahaya kemuliaan Allah. Dengan melihat Dia akan melihat kemuliaan Allah, dan kita tidak bisa melihat Allah seperti kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita melihat cahaya kemuliaan Allah seperti yaitu cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah Allah. Anak Allah, dialah Allah sendiri. Lewat di akhir zaman Dia berbicara kepada kita. Dan juga kita melihat akan firman-Nya. Yang ada dengan firman-Nya penuh dengan kuasa. Firman-Nya itu adalah rema. Rema penuh dengan kekuasaan. Yang membawakan firman yang penuh dengan kuasa. Kekuasaan dalam firman-Nya yang menopang segala alam semesta dan segala alam semesta dengan firman Allah yang menopangnya, dan segala sesuatu adalah ciptaannya, dan juga pada hari ini lewat firman-Nya Dia menopang segala sesuatunya. Jadi kita harus mendengar akan firman-Nya, dan firman-Nya itu sangat penting bagi kita. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Dia menyucikan dosa manusia dan menyelamatkan kita. Dosa bisa dihapuskan, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan di perjanjian lama harus terus mengadakan persembahan korban tebusan. Anak manusia, Dia menyucikan dosa manusia. Dia menopang alam semesta. Tetapi manusia punya dosa, apa yang harus dia lakukan? Dia menyucikan dosa manusia dan yang menyangga kita. Seharusnya kita kita penuh dengan dosa, tidak punya kekuatan, tetapi Dia menyucikan dosa kita. Dia yang menyangga kita, menopang kita. Dia adalah Allah. Dan duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Dia datang di bumi untuk menopang kita, memberikan keselamatan. Setelah selesai menyucikan, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Kita bisa melihat akan firman anak Allah. Setiap firman-Nya penuh dengan kuasa. Dengan kuasanya Dia menopang alam semesta, dan juga Dia menyucikan dosa. Dia datang ke bumi untuk di dunia ini untuk menyucikan dosa. Dan sekarang Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dia menyelesaikan keselamatan. Kita melihat subtema kedua. Anak Allah itu adalah Tuhan. Ayat 5 sampai dengan 12. Anak Allah bukanlah malaikat. Anak Allah adalah Tuhan sendiri. Ayat kelima dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku.
Tuhan tidak ada berkata kepada salah satu pun kepada malaikat-malaikat, engkau anakku. Ayat ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Pada saat anak sulung ke dunia, Tuhan berfirman, semua malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Malaikat-malaikat adalah pelayan yang harus melayan anak Allah. Ayat ke-6. Tetapi tentang anak Allah, ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Mengenai tentang anak Allah, Tuhan berfirman, tahtamu dan memanggilkan dengan anak Allah sebagai Allah. Anak Allah ya sebagai Allah sendiri. Di ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama pada tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mengenai tentang anak Allah, firman-Nya di ayat ke-8 dikatakan, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dia duduk di tata Allah, dan juga kerajaannya tetap selamanya. Dia dipanggil dengan Tuhan, juga dikatakan dengan seperti dikatakan dipanggil nama ya Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia bukan hanya duduk di tata kuasanya penuh dengan kuasanya, juga tongkat kerajaan dan kebenaran untuk selama-lamanya. Allah pencipta bumi dan langit akan binasa, tetapi dia tidak akan dia melebihi langit dan bumi. Kuasanya tidak akan bisa kuasanya tidak akan usang seperti pakaian. Dia adalah anak Allah. Dia tidak sama dengan malaikat. Malaikat pun menyembah dia karena dia adalah Allah sendiri. Dia juga Tuhan. Maka dikatakan anak Allah di sini adalah Tuhan. Kita melihat malaikat-malaikat pun melebihi dari anak Allah sendiri.
Di ayat 13 dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Tuhan tidak berkata kepada malaikat, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan tidak pernah berkata kepada malaikat untuk diangkat tinggi. Tetapi malaikat, mereka adalah roh-roh yang melayani. Dia harus melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat melayani kita. Kita adalah memperoleh keselamatan dari Allah. Anak Allah itu Allah yang menopang segala sesuatunya dan duduk di sebelah yang maha tinggi, sebelah kanan yang maha tinggi. Dia sendiri yang menyucikan dosa kita. Dan kemudian duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Dia datang tujuannya untuk menyucikan dosa kita. Dan kemudian dengan kuasanya menopang akan alam semesta, menopang kita. Dia memerintahkan malaikat. Malaikat harus melayani kita. Di sini dikatakan, memberitahu kepada kita kuasa firman akan anak Allah penuh dengan kuasa yang menopang segala sesuatu dan juga kita. Firman Tuhan lewat anak Allahnya terus berfirman bagi kita dan terus menopang segala alam semesta ini. Dan mengapa Paulus berkata demikian? Yang menerang tentang akan malaikat atau Kristus. Mengapa dia harus berkata demikian untuk orang? Saya percaya pada masa itu para jemaah baik bangsa asing atau Yahudi ingin berkata kepada mereka penuh dengan pemberontakan dan mereka tentang pendapat, ada perdebatan yang menerangkan bahwa manusia punya dua kepribadian, yaitu kerohanian dan jasmani dan rohani. Yang menerangkan tentang kemanusiaan dan keilahian, yang menerangkan dengan Yesus 100% adalah manusia dan 100% adalah Tuhan sendiri. Dan manusia mereka 50% manusia dan sifat kemanusiaan dan 50% akan ada sifat keilahian. Dan datang anak-anak manusia datang manusia datang di bumi, dia juga mempunyai tubuh. Tetapi
rohaninya itu akan abadi. Pada saat manusia meninggalkan dunia ini, rohnya akan kembali kepada Allah. Maka kita melihat tubuh manusia akan binasa. Tubuh manusia akan bisa rusak, yang bisa terus untuk melakukan apa yang mereka inginkan menurut hawa nafsunya. Maka kita melihat di kitab yang tentang Paulus mendatangkan gereja Korintus yang meneruskan tentang mereka menginginkan yang berjalan dalam menuruti keinginannya sendiri. Maka dikatakan setiap dalam perzinaan dan kekudusan itu tidak boleh disatukan. Maka kepada jemaat dia terangkan jiwa itu kembali pada jiwa, tubuh kembali pada tubuh. Tapi Paulus mengatakan baik tubuh maupun jiwa, roh atau jiwa pun harus dapatkan selamatan. Dan bagi saya sendiri juga percaya tubuh pun bisa dapatkan keselamatan. Mungkin kita berkata Tuhan kita kalau setelah meninggal akan dibakar, diperabukan. Masa depan untuk ada dikuburkan lewat dengan penguburan tanah itu juga sulit. Dan percaya pada waktu akhir zaman atau kiamat kuburan akan terbuka, bumi akan nganga, maka peti-peti pun terbuka akan kembali, akan hidup kembali. Mungkin harus demikian, maka tubuh dikatakan harus dibangkitkan. Tetapi sampai kita hari ini, kita setelah meninggal diperabukan atau dibakar. Bahkan ada dengan penguburan cuma ditabur di taman atau ditaburkan di laut abunya, menggunakan di taman-taman abunya, ya, tentang sisa dari tulang-tulang atau abu-abu ditumpahkan di taman atau di laut. Jadi bagaimana tentang kebangkitan ini? Tetapi kita percaya akan firman Tuhan yang menopang alam semesta ini. Segala sesuatunya di dalam kuasa Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Perabukan juga bisa dibalikkan kembali. Atau setelah diabukan cuma seperti ditiup angin, mungkin seperti pelangi yang indah. Tapi percaya pada saat Tuhan datang kembali, semua itu akan dibangkitkan kembali. Pada saat kita meninggal, maka roh kita pun akan kembali ke langit. Kita percaya pada saat kita hidup kembali, Tuhan akan memberikan kita tubuh yang baru. Dan Yesus, bagaimana dia hidup kembali, dia bangkitkan, dia di surga, demikian juga kita akan demikian. Dan pada akhir zaman, pada saat Yesus datang kembali, dunia ini telah berakhir dan segala musuh, segala iblis telah dikalahkan. Segala bumi dan segala kutuk telah dihapuskan. Bumi dan laut pun harus memberikan kembali akan segala haknya, karena Yesus telah menang.
pada saat para iblis dia dikalahkan, bumi sudah tidak ada. Di sini ada tempat yang baru, dan di situ Yesus mendapatkan kemuliaan yang terbesar. Bagaimana dengan Yesus? Kita pun demikian, karena Dia dengan tangannya menopang kita. Dan bagaimana dengan kita pada saat kita meninggal dunia, maka sampai maka ada di langit kita akan dibawa ke sana, dan di sana langit ada di sorgawi, atau di sana ada gambarannya sendiri. Bumi ada bumi gambarannya sendiri. Pada saat kita kembali ke langit yang baru atau surga, kita tidak lagi seperti melompat-lompat sampai Yesus datang kembali. Di surga kita punya tubuh yang baru sampai Yesus kembali pada saat bumi dan langit yang baru. Maka tubuh kita yang di bumi pun akan dibangkitkan kembali dan bersama dengan tubuh kita yang di langit, dengan seperti Kristus, penuh dengan kemuliaan. Saya seperti menerang tentang kristologi, tentang pada masa itu para jemaat zaman mereka tidak punya gambaran yang demikian. Para pengikut Kristus pada zaman itu, jadi merasa bagaimana akan rusak tubuh mereka, perbuatan mereka tidak karena mereka berbuat zina. Mereka merasa mengira kalau tubuh pun tidak bisa diselamatkan. Tetapi bagi kita para jemaat perjanjian baru, kita telah melebihi segala ini. Dan di sini bagaimana kita mengungkapkannya? Pada masa itu mereka pengaruh dari Freemason, karena mereka percaya bahwa tubuh tidak bisa diselamatkan. Mereka punya ada bagian dari sorgawi, sebagian dari sifat dari sorgawi. Mereka bisa berkaitan dengan mengadakan hubungan dengan malaikat. Ini adalah anutan dari Freemason yang mereka percayai. Mereka bisa mengadakan hubungan dengan malaikat, dan juga masih sampai sekarang juga masih ada, dan mereka punya level atau tingkatan seperti malaikat dengan pengertian atau pengetahuan tentang. Dengan pengetahuan ini mereka bisa mengadakan hubungan dengan malaikat. Jadi harus melakukan sesuatu, atau dengan mengadakan perayaan hari raya, atau mengadakan tata cara untuk mengadakan ikatan dengan malaikat. Kalau kuasa lebih besar lagi, kamu bisa naik level lagi dengan para malaikat yang tingkatnya lebih tinggi dan terus meningkat. Maka kuasamu akan lebih besar, dan kuasamu akan lebih besar,
maka kuasa malaikat itu akan datang di bumi ini sebagai kekuatan bagimu. Kekuatannya bisa menopangmu sehingga kamu berhasil, baik bisnismu, sehingga kamu mendapatkan berkat kan, sehingga kamu mendapatkan kamu diberkati, mujur, sehingga mendapatkan keberuntungan. Maka setiap level dari malaikat itu kuasanya tidak sama. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sama? Dengan cara rahasia yang tersembunyi. Rahasianya di tengah perkumpulan orang-orang. Kamu harus masuk dalam perkumpulan ini. Maka mereka mereka akan mengajar para persekutuan ini bagaimana mengadakan kaitan dengan malaikat ini, dan kamu diberkati. Kamu pun bisa mengadakan persatuan dengan malaikat. Bahkan kamu pun harus memberikan untuk bayar dari persekutuan itu, atau dengan sertifikat bahwa kamu adalah anggota aliran tersebut. Cara ini sampai sekarang Freemason, atau sampai sekarang masih ada nama-nama golongan tertentu, atau itu ajaran tertentu. Kalau kamu punya uang, akan memberi kamu penghargaan, sertifikat, sehingga kamu menjadi salah satu dari anggota dari mereka, dan kalian bisa mengadakan bisnis dengan mereka, dan perlahan akan naik tingkat. Ini adalah dengan kekuasaan dari malaikat untuk meningkatkanmu. Akan terus ada. Mungkin ini dari satu perkumpulan untuk di masyarakat, tetapi di situ percaya itu adalah ada kuasa dari malaikat. Dia juga punya iman yang mengadakan acara keagamaan mereka. Banyak sekali para partai-partai, termasuk juga di Amerika, mengikuti aliran ini, masuk dalam satu perkumpulan ini. Maka apa yang mereka perbuat itu makin meluas, makin besar. Saudara semua, di akhir zaman kita harus lepas dari segala ini. Dan apa yang dikatakan di sini, kita katakan kita lebih tinggi dari malaikat. Bahkan firman atau kata dari Yesus, perkataan Yesus membawakan rima yang membawakan kekuatan. Dia dengan firman-Nya menyangga, dengan kekuatan firman-Nya yang menopang akan segala sesuatunya, bukan dengan perantaraan nabi, bukan perantaraan malaikat. Bahkan kita lebih tinggi dari malaikat, dan malaikat pun melayani kita. Bagaimana kita harus menyembah malaikat ini? Atau Yesus dianggap sebagai malaikat? Ini adalah satu yang salah. Maka penulis surat Ibrani ini, Paulus mengatakan bukan demikian. Kita jangan menyembah malaikat. Malaikat harus melayani kita. Kekuatan kita dari mana datangnya? Yaitu dari Yesus. Yesus yang menopang kita.
bukan malaikat yang menopang kita. Yesus, dia adalah gambar wujud dari Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah dan sekarang menopang kita. Kita diselamatkan karena dia. Dan tubuh kita pun dia yang menopang kita. Dan di zaman dulu para penganut Kristen, mereka pun banyak menghadapi penindasan seperti di gereja Laodikia, satu gereja yang sangat besar di zaman dulu. Di pemerintahan Roma, mereka para pengikut Yesus atau orang Kristen harus menyembah kaisar Roma. Gereja menghadapi penganiayaan yang besar. Tetapi mengapa gereja harus menyembah mereka? Saya sampai di sana baru merasakan mengerti, karena apa yang mereka percaya pada saat saya di Laodikia baru mengerti akan segala itu, bahwa apa kepercayaan mereka itu adalah kosong sebab mereka menyembah malaikat. Mereka mengadakan ikatan dengan partai-partai tertentu dan partai-partai itu melindungi mereka. Jadi memang gereja Laodikia pelayanan mereka sangat besar, tidak menghadapi pengajian, tetapi karena mereka para jemaat Kristen pada waktu itu di gereja Laodikia, kalau mereka tidak menyembah kaisar Roma, mereka akan mati. Demikian juga mereka menyembah kaisar Roma dan sebelah pihak juga menyembah Yesus Kristus. Jadi bagi kita melihat jalan apa yang harus kita ambil. Kita harus percaya dan tegar bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dengan kuasanya yang menopang kita. Kita jangan mengandalkan satu partai-partai gelap tertentu atau partai kuasa dari politik. Agama kita harus setia karena ada yang abadi. Jangan kehilangan demi keuntungan sekarang, kehilangan akan kekekalan. Mohon Tuhan untuk membantu kita di dunia ini agar kita bisa hidup dalam iman dan berkait dengan Tuhan. Anak Allah terus dengan firman-Nya menopang kita, dan juga kita percaya Tuhan akan terus berfirman untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Sampai sekarang Tuhan masih berfirman. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Esa.
tahun 2022, mari kita bersama Yesus Kristus anak Allah. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Sebab Dia layak untuk mendapatkan segala puji. Haleluya, Tuhan Kau layak untuk mendapatkan segala. Tuhan Allah yang maha tinggi, Engkau mau datang di bumi ini untuk memberikan keselamatan bagi kami. Engkau adalah Raja kami. Dengan firman-Mu Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan, kami berterima kasih dengan firman-Mu yang menopang hidup kami, yang menguat hidup kami. Dengan firman-Mu hidup kami terus Engkau sucikan dan diperbaharui. Yesus, kami berterima kasih. Yesus, terima kasih Engkau adalah pencipta alam semesta ini. Dengan kuasa-Mu Engkau menciptakan alam semesta. Engkaulah pencipta, Engkaulah yang berkuasa. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Yesus, Engkau juga yang menerima hak atas segala sesuatu ini. Engkau anak yang sulung segala sesuatu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau karena Engkau adalah Allah. Engkau adalah anak Allah. Engkau sendiri adalah anak. Engkau lebih tinggi dari malaikat dan kuasa-Mu lebih besar daripada malaikat. Kami bersyukur, kami memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau menjadi Raja sampai selamanya. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih karena Engkau kami mendapatkan keselamatan Engkau. Sehingga kami pun hari ini kami disebut dengan orang Kristen. Kami adalah anak-anak Allah. Tapi Tuhan, kami tidak seperti Engkau. Kami penuh dengan kedagingan. Kami setiap orang sedikit banyaknya. Kadang kami pun tidak berani memberitahu banyak orang bahwa kami adalah Kristen. Tuhan, kami mengaku akan kelemahan kami. Semua kita menguji diri kita di hadapan Tuhan, baik duduk atau sujud. Kita dipanggil atau disebut sebagai Kristen, orang Kristen. Tetapi apakah hidup kita hanya untuk kita sendiri? Apakah kita dalam hidup kita Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang kita banggakan, atau apakah kita sebagai orang Kristen kita masih terus hidup dalam kegelapan? Layakkah kita dipanggil sebagai anak Allah? Yesus telah menjadi contoh bagi kita. Dia telah berjalan memikul salibnya untuk mencucikan kita, untuk menebus kita. Hari ini kita dipanggil sebagai anak Allah.
pada Yesus meninggalkan dunia ini, dia berkata dia memberikan Roh Kudus. Kita meneliti diri kita sendiri, apakah kita menjinakkan kemuliaan Allah, atau apakah kita masih takut untuk memberitahukan status kita sebagai orang Kristen, takut kehilangan teman, tidak takut akan kehilangan pekerjaan dan lain-lain, atau kita takut kita dikucilkan. Kita tidak mau untuk terus menyalahkan diri kita sendiri. Yesus di dalam hidup kita yang tertinggi, salibnya, keselamatan dari salibnya adalah yang tertinggi dalam hidup kita. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu berdoa. Tuhan, terima kasih di tahun 2022 permula dari renungan pagi ini. Tuhan, kami lebih mengenal Engkau akan kemuliaan-Mu, mengenal akan hubungan-Mu dengan Allah Bapa, mengenal Engkau lebih tinggi daripada malaikat. Tuhan, menghadapi diri kami sendiri, Tuhan, yang kami percaya sesungguhnya Tuhan yang bagaimana, Kristus yang bagaimana. Tuhan, Engkau bisa menyelamatkan kami di dalam hidup kami. Kami mengaku, Tuhan, ampunilah aku. Adakala kami lebih percaya akan malaikat, lebih percaya akan satu rahasia yang tersembunyi. Tuhan, kami lupa bahwa Engkau adalah gambaran wujud Allah. Engkau begitu mulia. Masih adakah bagi kami kemuliaan yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi? Tuhan, selain Engkau tidak ada. Hanya Engkau, Allah yang bangkit dari kematian. Engkau yang di kayu salib, yang ditelanjangkan. Engkau merendahkan diri. Hanya Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatunya ini. Tuhan, di setiap firman-Mu, Engkau menerangkan, memberitahukan bahwa Engkau adalah anak Allah, agar kami bisa berjalan bersama dengan cara-Mu. Begitu mulia, begitu besar. Tuhan, Engkau sungguh berharga dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, aku sangat menghargai akan kemuliaan ini. Lebih kuasa daripada segalanya. Lebih berkuasa daripada malaikat Tuhan. Firman-Mu lebih berkuasa, dan di setiap
mulut kami berkata, hanya Engkau kan kami sangat menghargai akan segala firman-Mu. Tuhan, ampun, kadang-kadang mohon Engkau mengampuni kami. Ada kalanya saya sendiri juga tidak menghargai firman-Mu. Tuhan, ampunilah aku, ampunilah kami, agar setiap firman-Mu, agar firman-Mu melekat dalam hidup kami yang tertulis dalam hati kami. Yesus, jangan cici jangan sungguh. Mari kita bangkit bersama. Kita lebih lagi dari hati sanubari kita memberikan kemuliaan ini bagi Tuhan kita, karena Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, nama-Mu di atas segalanya. Engkau adalah Allah kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan,
Malaikat adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tuhan, kita berdoa, kita mohon arahkan 4 penjuru untuk berdoa. Kita tetapkan kita dalam nama Tuhan Yesus untuk mengutus malaikatnya untuk melindungi bumi ini, bangsa-bangsa, dan juga untuk melayani kita, agar setiap orang percaya dan kembali kepada Yesus Kristus. Mempersiapkan jiwa-jiwa orang untuk masuk dalam menjadi miliknya Kristus. Yes. Segala virus pergi. Tuhan, Engkau menyelamatkan, Engkau membuka hati setiap orang agar mereka kembali kepadamu dengan lewat malaikatnya, agar mereka masuk dalam firman-Mu dan mereka percaya dapatkan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Mengutus malaikat balap, tentara malaikat, roh-roh yang melayani, malaikat yang melayani virus ini pergi, masuk dalam umatnya manusia, masuk dalam keselamatan Allah Yesus Kristus. Haleluya. Bekerjalah malaikat-malaikat, segala penjuru, malaikat perang, malaikat yang melayani, malaikat yang puji-pujian keluar untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, orang-orang yang memperoleh keselamatan. Segala kuasa yang menghalangi dipatahkan. Kuasa sakit penyakit tidak akan dikalahkan oleh segala kuasa sakit penyakit, dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Yesus, kami memuji-Mu sampai selamanya. Aku dalam nama Tuhan Yesus, di tahun 2022 ibadah renung pagi kita pertama, saya deklarasikan, walaupun di bumi ada kesusahan, kesulitan, bumi menghadapi kesulitan, tetapi penjagaan Tuhan ada pada setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus, menteri kata kuasa gelapan akan
segala malaikat akan melayani bagi orang-orang yang harus memperoleh keselamatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka diutus untuk melayani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin.